Siapakah dirimu? Kita akan ambil dari Yohanes 1 ayat 23 yang mengatakan bahwa Yohanes berkata bahwa akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Bangsa Yahudi dikejutkan oleh Yohanes Baptis, ya, kehadiran Yohanes Pembaptis yang berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk memberitakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah banyak orang memberi diri mereka dibaptis oleh Yohanes. Hal ini menimbulkan tanda tanya yang banyak ya bagi bangsa Israel. Siapakah sebenarnya diri Yohanes itu? Lalu datanglah para imam dan orang Lewi menanyakan kepada Yohanes, siapakah dirimu? Ya, dan Yohanes menjawab, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Yohanes menyuarakan dengan jelas ya tentang tugas dan panggilan kehidupannya ya untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Oleh karena itulah berkata, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun yang dituliskan oleh Yesaya tersebut. Dengan kata lain, Yohanes mengakui dengan jelas siapakah dirinya dan perannya dalam agenda Allah ya. Hal inilah menjadi titik poin terpenting kita sebagai orang percaya bahwa kita mengetahui dengan pasti siapakah diri kita dalam sebuah agenda Allah. Ya, kita tidak mempraktekkan iman yang hanya sekedar menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya, melainkan kita dapat memberikan arah yang jelas tentang pergerakan kehidupan kita memenuhi panggilan Allah. Ya, kita tahu bahwa kita tahu dengan pasti apakah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan di dalam masa hidup kita yang pendek ya. Sesungguhnya besar ataupun kecil, bentuk panggilan Allah itu tidaklah penting karena ukuran yang dipakai Allah adalah kesetiaan kita di dalam menjalankan agenda Allah tersebut di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di Alkitab ya, di samping menceritakan tentang panggilan-panggilan besar, bagaimana pelayanan Paulus, Petrus, ya, Musa, Daniel, dan juga yang lainnya, Alkitab juga memuat ya kisah-kisah orang yang hebat di mata Allah. Seperti kita lihat Dorcas yang dengan kemampuannya menjahit, ia memberkati para janda. Rahab, si pelacur yang menyelamatkan 2 pengintai Israel. Kemudian kita juga mengetahui cerita tentang Aquila dan Priscilla yang menjadi penolong yang sangat berarti bagi pelayanan Paulus. Dan kemudian juga Louis dan Eunice yang telah berhasil menjadi 2 wanita hebat yang mewariskan iman mereka dalam kehidupan Timotius. Dan kita tahu masih banyak cerita lainnya. Oleh karena itu, siapapun diri kita dan bagaimanapun keadaan kita, Allah memiliki agenda tersendiri bagi hidup kita untuk dilakukan di dalam masa hidup kita yang pendek. Ingat 1 Korintus 7 ayat 7 mengatakan, setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas ya. Masalahnya, apakah kita rindu untuk mengetahui karunia itu? Apakah kita rindu untuk mencarinya? Bagaimana caranya? Ya, kita akan belajar daripada Rasul Paulus memberikan sebuah kunci untuk kita sampai kepada pemahaman akan karunia Allah di dalam diri kita. Ia menuliskan di dalam 1 Korintus 2 ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dengan demikian kita dapat menjawab ketika dunia bertanya, siapakah dirimu? Ya, maka kita tahu bagaimana menjawab dengan jelas ya, seperti Yohanes. Oleh karena itu, kenalilah peranan kita dalam keseluruhan agenda Allah bagi kemuliaan kerajaan-Nya. Ya ingat, setiap manusia mempunyai panggilan Allah. Dan kita harus tahu, kita harus mencari. Yang belum tahu, cari tahu. Yang sudah tahu, jalankan dengan penuh kesetiaan ya. Dengan penuh hati yang melayani Tuhan ya. Besar ataupun kecil tidaklah penting. Tapi ingat, kesetiaan kita di dalam menjalankan tugas peranan Allah. Sehingga kita tahu gambaran diri kita dalam seluruh agenda Allah. Apa yang Allah tugaskan. Apa yang menjadi panggilan Allah di dalam kehidupan. Mari kita mencari tahu siapakah diri kita sesungguhnya di hadapan Allah. Apakah yang Allah mau di dalam hidup kita? Karena setiap orang berbeda-beda panggilan dan pelayanan. Tapi setiap orang pasti punya panggilan dan pelayanan. Cuma tinggal kita mau tahu atau tidak mau tahu. Itu saja. Tuhan memberkati, kiranya kita menemukan siapakah diri kita di dalam seluruh agenda Allah. God bless you. Bye.